Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asri Febianti dengan NIM 3411191115. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Risiko Penyakit Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier berbasis Particle Swarm Optimization. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bapak Fajri Rahmat Umbara, STMT, dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari proposal penelitian ini, yaitu Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD merupakan salah satu penyakit kronik dan umum terjadi di kalangan masyarakat, terutama pada orang dewasa. GERD adalah suatu kondisi reflux isi lambung ke esofagus yang dapat menimbulkan gejala tipikal seperti heartburn atau rasa terbakar di daerah epigastrium, regurgitasi asam, atau rasa pahit di mulut, mual, dan disfagia yang dapat mengakibatkan kerusakan mukosa esofagus dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan komplikasi seperti Barrett's esophagus. Lalu, faktor-faktor risiko yang dapat berperan pada timbulnya GERD antara lain obesitas, usia lanjut lebih dari 40 tahun, jenis kelamin pria, ras putih, kurangnya aktivitas fisik, kehamilan, merokok, konsumsi alkohol, riwayat keluarga dengan GERD, status ekonomi yang lebih tinggi, riwayat vagotomi, dan adanya riwayat penyakit tertentu seperti hernia hiatal, diabetes mellitus, asma, skleroderma, dan neuropati. Beberapa jenis makanan, obat, dan suplementasi juga dapat mencetuskan terjadinya GERD pada sebagian orang. Algoritma klasifikasi Naive Bayes ini cocok untuk diterapkan pada data dengan jumlah yang banyak dan mampu menangani data yang kosong atau missing value, dan dapat juga menangani atribut yang tidak sama dan gangguan yang ada pada data. Namun, metode klasifikasi menggunakan Naive Bayes memiliki kekurangan di mana probabilitasnya tidak bisa menghitung seberapa besar akurasi sebuah klasifikasi. Algoritma klasifikasi Naive Bayes memiliki kekurangan pada pemilihan atribut yang telah ada di dalam data sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir yang berupa nilai akurasi. Naive Bayes classifier perlu dioptimalkan dengan cara memberikan nilai bobot pada setiap atribut dengan menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan membantu ahli dalam identifikasi penyakit GERD. Pada penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi keilmuan khususnya di bidang kesehatan dan informatika dalam memprediksi penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD tanpa mengurangi informasi apapun. Lalu selanjutnya rumusan masalah pada proposal penelitian ini, yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah didefinisikan, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menggunakan metode algoritma Naive Bayes berbasis Particle Swarm Optimization dalam memanfaatkan data training untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk kelas yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk memprediksi GERD berdasarkan proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode Naive Bayes itu sendiri. Lalu, poin kedua, berdasarkan data gastroesophageal reflux disease atau GERD yang dijadikan data training, berapakah akurasi dari algoritma Naive Bayes classifier berbasis Particle Swarm Optimization dalam menentukan risiko penyakit GERD ini? Selanjutnya ada batasan masalah dalam proposal penelitian ini. Data yang akan digunakan adalah dataset yang bersifat publik. Lalu, metode yang digunakan adalah metode klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes yang dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization. Lalu yang ketiga, penelitian ini hanya memprediksi dari gejala yang terjadi dan data fisik. Lalu yang keempat, tidak membahas tentang pencegahan pendeteksian, melainkan terbatas pada klasifikasinya saja.
Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu poin pertama untuk mengetahui akurasi yang optimal dari algoritma naive Bayes yang dioptimasi dengan particle swarm optimization dengan pengklasifikasian data penyakit gastroesophageal reflux disease. Dan poin kedua yaitu untuk mengetahui hasil klasifikasi dari penerapan algoritma naive Bayes yang dioptimasi dengan particle swarm optimization dalam pengklasifikasian data penyakit gastroesophageal reflux disease. Keluaran dari penelitian ini yaitu hasil akurasi yang paling optimal dari algoritma naive Bayes yang dioptimasi dengan particle swarm optimization dalam pengklasifikasian data penyakit gastroesophageal reflux disease. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu memahami pengaruh dari algoritma particle swarm optimization dalam peningkatan akurasi dari algoritma naive Bayes dan dapat membantu masyarakat mengetahui serta waspada terhadap penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD. Hal lain juga dapat membantu dokter dalam menangani penyakit GERD. Tinjauan pustaka utama. Penelitian terdahulu oleh MN Ashifa yang berjudul Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Android untuk Diagnosis Penyakit Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD dengan metode Certainty Factor. Dengan metode Certainty Factor yang menunjukkan tingkat kebenaran dan kekurangan dari kemungkinan penyakit GERD. Dalam penelitian ini, setelah berhasil melakukan perhitungan dengan metode Certainty Factor, maka akan ada diagnosis yang keluar. Terdapat dua diagnosis, yaitu diagnosis kronis dan akut. Yang selanjutnya oleh M. Sabransyah, YN, Nasution, dan FDT Amijaya mengenai aplikasi metode naive Bayes dalam prediksi resiko penyakit jantung. Hasil klasifikasi yang telah dilakukan, tepat akurasi diperoleh dengan 25 data yang diuji dan mendapatkan tingkat akurasi sebesar 50%, dan 50 sampel data yang diuji dan mendapatkan tingkat akurasi sebesar 78%. Dengan menggunakan klasifikasi naive Bayes, terdapat 3 alur, yaitu membaca data training, menghitung nilai probabilitas setiap atribut pada setiap kelasnya, dan menentukan probabilitas akhir. Adapun metode penelitian ini, yaitu tahapan penelitiannya yang pertama pengumpulan data. Pada tahap ini ditentukan data yang akan diproses, mencari data yang tersedia, memperoleh data tambahan yang dibutuhkan, mengintegrasikan semua data ke dalam dataset, termasuk variabel yang diperlukan dalam proses. Yang kedua, pengelolaan data awal. Pada tahap pengelolaan data awal dilakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama validasi data, integrasi data, dan pengubah data. Ketiga tahap diimplementasikan untuk memperoleh hasil dataset yang mewakili dan diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang berharga dari dataset yang ada. Selanjutnya, metode yang diusulkan. Tahap ini, data akan dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan dari variabel yang berhubungan dengan satu sama lainnya. Setelah data dianalisis, lalu diterapkan model yang sesuai dengan jenis data yang akan digunakan. Jenis data pada penelitian ini dibagi menjadi training data dan testing data. Pada kerangka penelitian, dataset penyakit GERD akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing. Data training akan diuji dengan metode naive Bayes classifier dan naive Bayes classifier berbasis particle swarm optimization atau PSO. Lalu yang terakhir ada eksperimen dan pengujian hasil. Setelah mendapatkan metode yang akan digunakan, maka dalam tahap ini model yang diusulkan akan diuji untuk melihat hasil berupa rule yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pengujian akurasi menggunakan tools RapidMiner. Kemudian dari hasil pengujian akan didapatkan confusion matrix dan AUSI. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.